Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan akan firman-Nya, kita kembali berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kembali kami boleh berbakti kepada Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami, Tuhan, kami rindu Tuhan boleh bersabda kepada setiap kami. Kami rindu sabda Tuhan menjadi pertolongan dan kekuatan bagi kami. Tengah-tengah pergumulan kami pada saat ini, Tuhan, kami rindu kuasa dan kasih Tuhan bersama dengan kami, menolong dan menopang kami, sehingga kami boleh disebut sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Dalam Kristus Yesus kami menyerahkan akan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Jemaat sekalian, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini akan kita dasari dari Injil Matius pasal 14 ayat ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan mengatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berada beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakau. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berkata, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, sudah hampir 5 bulan kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, dalam segala percakapan ketika saya bertemu dengan beberapa orang, seringkali ada orang yang berkata, "Bukannya nggak beriman sih, tapi," begitu ya. Seringkali ungkapan yang demikian itu saya dengarkan. Bapak Ibu sekalian, dengan ungkapan ini seolah-olah kita beriman, tapi sesungguhnya tidak. Namun demikian, ini juga mengungkapkan bahwa seakan-akan kita tidak percaya, namun kita mau percaya. Bapak Ibu sekalian, inilah dinamika kita sebagai pengikut Kristus. Kadang kita menjadi percaya, kadang kita ragu, kadang kita yakin dengan iman kita, namun kadang kita juga tidak percaya. Bagian nats yang kita baca tadi adalah bagian daripada dinamika iman daripada Rasul Petrus. Kalau kita melihat dari bagian Injil, kita boleh melihat bagaimana iman daripada Rasul Petrus itu naik dan turun. Dan pada peristiwa ini, kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus mengundang Petrus untuk dia boleh berjalan di atas air. Di sini Petrus kembali belajar bagaimana dia beriman, bagaimana dia tetap percaya kepada Kristus. Dan hari ini kita juga mau belajar bagaimana kita bisa tetap percaya kepada Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, dari bagian yang kita baca tadi, bagian yang kita renungkan bersama, hal yang pertama yang perlu kita miliki ketika kita ingin percaya kepada Tuhan
adalah kita seharusnya tetap berfokus kepada Kristus. Bapak Ibu sekalian, bagian Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat ke-33 ini merupakan bagian kelanjutan daripada kisah bagaimana Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ikan. Kalau kita melihat di ayat yang ke-22 dan ke-23, di situ Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-murid mereka, kepada murid-muridnya untuk menyeberang. Sementara Tuhan Yesus tetap tinggal di tempat itu dan dia pergi untuk berdoa. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana murid-murid sepanjang mereka menyeberangi akan Danau Galilea itu, di tengah-tengah perjalanan mereka angin sakal meniup perahu mereka sehingga mereka terombang-ambing di tengah danau itu. Dan kemudian di tengah-tengah mereka berjuang melawan akan gelombang yang menimpa mereka. Tiba-tiba mereka melihat Yesus hadir di antara mereka dengan berjalan di atas air. Dan tentunya mereka juga tidak yakin apakah yang mereka lihat itu adalah Tuhan Yesus. Dan untuk memastikan bahwa yang dia lihat, yang mereka lihat itu adalah Tuhan Yesus, kita boleh melihat di sini Petrus berkata kepada Tuhan Yesus. Dia berkata kepada Yesus, dia berkata demikian, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Kita boleh melihat bagaimana Petrus melakukan sebagaimana yang Tuhan lakukan. Dia berjalan di atas air. Namun demikian, ketika dia merasakan akan tiupan angin, Petrus pun mulai menjadi takut dan tenggelam. Petrus kehilangan akan fokusnya sehingga dia menjadi tenggelam. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di ayat 30, di situ dikatakan, takutlah ia dan mulai tenggelam. Ketika Petrus mulai merasa takut, dia mulai kehilangan fokusnya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, ketika rasa takut itu tiba, ketika rasa takut itu menghantui kita, menguasai kita, maka fokus kita kepada Tuhan itu pun akan teralihkan. Ketika pandemi ini belum terjadi, Bapak Ibu sekalian, sebelum pandemi ini, saya seringkali mengajak anak saya berenang, gitu ya. Nah, biasanya ketika berenang, saya memasangkan pelampung di lengannya. Jadi dengan pelampung itu dia bisa tetap mengapung walaupun mungkin dia belum bisa berenang dengan baik. Nah, ketika dia berenang, tapi anak saya ini masih merasa takut begitu ya, walaupun sudah ada pelampung di antara lengannya. Maka dia memegang tangan saya. Maka saya pegang dia dan dia merasa mulai aman, mulai main-main air begitu ya. Dengan diam-diam saya mencoba untuk melepaskan dia. Ketika dia belum sadar bahwa saya melepas akan pegangan saya kepada dia, dia masih bisa menikmati. Dan ketika dia sadar bahwa saya tidak lagi memegang akan tangannya, dia pun mulai panik, dia merasa takut, dia mulai berusaha supaya dia tidak tenggelam. Tapi apa yang terjadi? Justru sebaliknya, dia tenggelam dan dia berusaha meraih tangan saya. Bapak Ibu sekalian, bukankah itu yang sering kali terjadi dengan kita? Di tengah-tengah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, bukankah timbul begitu banyak rasa takut di antara kita? Kita takut dengan kesehatan kita, kita takut tertular dengan orang-orang yang dengan virus yang ada di sekitar kita. Ataupun kita juga mulai merasa khawatir dengan keadaan ekonomi kita, karena segala usaha juga menjadi sulit. Ataupun kita juga tidak dapat melakukan banyak hal. Kita menjadi panik sehingga kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita kehilangan fokus kita kepada Tuhan. Hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali memusatkan hidup kita, memusatkan pandangan kita kepada Yesus. Bukannya kita tidak boleh takut, tetapi janganlah ketakutan itu menguasai kita,
sehingga kita tidak bisa melihat lagi tangan Tuhan, penyertaan Tuhan yang ada bersama dengan kita. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan? Marilah kita tetap berfokus kepada Kristus. Dan tidak hanya kita berfokus kepada Kristus, marilah kita juga bersandar kepada Dia, bersandar kepada Allah kita. Bapak Ibu sekalian, bukanlah satu kebetulan jika penulis daripada Injil Matius menuliskan bagian ini bahwa ketika selesai Tuhan Yesus melakukan mukjizat, memberi makan orang 5.000 dengan 5 roti dan 2 ikan, dan kemudian Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi. Dan kita bisa melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan setelah murid-muridnya pergi. Tuhan Yesus seorang diri, dia berdoa di sana. Setelah dia seharian melakukan begitu banyak pelayanan, kemudian dia mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Dan kalau kita bisa lihat bahwa dikatakan baru jam 3 malam, ya ke-25, Tuhan Yesus mendatangi akan murid-muridnya. Artinya ada satu waktu yang cukup lama bagi Tuhan Yesus untuk menyediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Dia memberikan waktunya kepada Allah Bapanya yang di surga. Dibandingkan ketika dia melakukan mukjizat, mungkin hanya beberapa saat saja, mungkin 1 jam atau 2 jam. Namun ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia melakukannya dengan waktu yang cukup lama. Jika dia, sang anak Allah, dalam kemanusiaannya, dia datang berdoa kepada Bapa yang di surga, menunjukkan kebergantungannya kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang adalah manusia biasa? Seharusnya kita juga datang berdoa kepada Dia sebagai tanda kita berserah, bersandar kepada Allah kita. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca bagian ini, kita boleh melihat bagaimana pada waktu itu, pada zaman itu, orang-orang memiliki satu kepercayaan bahwa di tengah-tengah laut atau di tengah-tengah danau itu tinggal roh-roh makhluk-makhluk yang begitu menakutkan. Oleh karena itulah di ayat ke-26 kita bisa membaca di situ ketika murid-murid melihat Tuhan Yesus, sesosok yang berjalan mendekati mereka. Mereka berteriak, "Itu hantu." Mereka ketakutan dan mereka berteriak-teriak. Karena mereka berpikir yang mereka lihat itu adalah hantu. Sebagaimana apa yang mereka dengar dari lingkungan sekitar mereka. Mereka lupa bahwa bisa saja itu Tuhan Yesus yang datang. Mereka lupa bahwa Tuhan baru saja melakukan mukjizat, 5 roti, 2 ikan, bisa memberi makan 5.000 orang. Bahkan sisa 12 keranjang. Satu mukjizat yang luar biasa. Mereka tidak sadar bahwa Yesus Kristus pun bisa berjalan di atas air. Kalau dia bisa memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air bukanlah satu kemustahilan. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itulah di ayatnya yang ke-25 Tuhan Yesus berkata, maksud saya ayat 27. Tuhan Yesus berkata di sana, "Tenanglah, aku ini." Tuhan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Dialah yang hadir di sana. Aku ini menunjukkan Dia ingin menyampaikan kepada murid-muridnya, Dia adalah pribadi daripada Allah yang hadir di tengah-tengah umat manusia. Dan seharusnya mereka boleh percaya kepada Dia. Pada bacaan pertanggapan pada hari ini, bukankah kita membaca bagaimana Elia ketika itu menghadapi depresi di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Dia merasa bahwa dia seorang diri di tengah-tengah bangsa yang menyembah kepada Baal. Dia lupa bahwa sebelum dia mengalami ini, Tuhan sudah menolong dia
mengalahkan para nabi-nabi Baal. Elia berpikir dia berjuang seorang diri. Dia lupa bahwa sebenarnya Tuhanlah yang berjuang bagi dia. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah pandemi ini, kepada siapakah kita menyadarkan diri kita? Apakah kita menyadarkan diri kita pada diri kita sendiri? Atau kepada pendapat orang lain, seperti murid-murid yang mendengar bahwa di lautan begitu banyak makhluk-makhluk yang menakutkan? Ataukah kita mau bersandar kepada Allah yang memelihara kita? Kalau Allah dulu telah menolong kita, pasti sekarang Dia akan menolong kita. Sebagaimana Tuhan sudah melakukan mukjizat 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Berjalan di atas air bukanlah sesuatu yang mustahil baginya. Kalau Tuhan sudah menolong kita di masa yang lalu, menolong kita di masa yang sekarang, bukanlah sesuatu yang mustahil. Dan adakah kita menyediakan waktu kita untuk datang berdoa kepada Dia? Tanda kita bersandar sepenuhnya kepada Allah yang telah mengasihi, menciptakan kita, bahkan memberikan keselamatan kepada setiap kita. Bapak Ibu sekalian, pada bagian ini kita juga boleh melihat Petrus di tengah-tengah keraguannya, di tengah-tengah rasa takutnya, dan ketika dia mulai tenggelam, ada satu respon yang luar biasa yang Petrus katakan. Dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dia sadar bahwa dia memerlukan akan pertolongan Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan pun mengulurkan tangannya, menolong dia. Dan tidak saja akan menolong dia ketika dia tenggelam, badai itu pun reda. Dan ketika badai itu reda, semua orang di atas kapal itu berkata, "Sungguh Engkau anak Allah." Ketika kita bersandar, berserah kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan, Dia menunjukkan pribadinya yang sejati, dan kita bisa melihat bahwa Dia sesungguhnya adalah Allah. Perjalanan kehidupan kita adalah perjalanan Tuhan, kadang naik, kadang turun. Dalam pandemi ini adalah satu potongan perjalanan iman juga, perjalanan iman kita juga. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menyikapi akan pandemi ini. Adakah kita mau tetap percaya kepada Dia dengan berfokus kepada Kristus, dengan bersandar kepada Dia. Dan dengan demikian kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus sungguh Allah. Dan semua orang yang melihat kuasanya juga berkata, sungguh Dia anak Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Yesus Kristus yang senantiasa menunjukkan kuasa. Kami percaya kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada murid-muridnya juga terjadi kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk boleh percaya kepada Engkau dengan memfokuskan hidup kami kepada Engkau. Kami tidak dikuasai oleh rasa takut kami, sehingga kami tidak dapat memandang kepada Engkau. Dan tolonglah kami juga Tuhan, supaya kami boleh bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Melalui doa-doa kami sebagai tanda penyerahan diri kami kepada Tuhan. Kami kembali bersyukur akan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan pertolongan bagi kami. Amin.